Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang metode STAD yang mana untuk memenuhi kebutuhan Tuhan. Baik, metode STAD adalah singkatan dari Student Team Achievement Division yang merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan banyak digunakan. Metode ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan rekan-rekannya di Universitas Johns Hopkins. Adapun tahapan dari pelaksanaan metode STAD adalah yang pertama, penyajian materi oleh guru. Guru menyampaikan materi pelajaran secara langsung dengan ceramah ataupun demonstrasi dan juga diskusi kelas. Lalu yang kedua, belajar dalam tim. Siswa belajar dalam tim heterogen dari segi kemampuan, gender, dan lain-lain. Jadi nanti dibagi secara beberapa kelompok. Mereka mendiskusikan materi, saling menjelaskan, berlatih soal, dan memastikan semua anggota menguasai materi. Setelah itu fokusnya adalah pada tanggung jawab individu untuk belajar dan tanggung jawab bersama untuk membantu anggota tim. Jadi walaupun sudah dibentuk beberapa tim, nanti masing-masing individu tetap bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Lalu ada pun yang ketiga, yaitu tes individu. Setelah periode belajar tim, siswa mengerjakan kuis atau tes secara mandiri. Mereka tidak boleh saling membantu selama tes ini. Hasil tes ini menjadi penilaian individual. Jadi setelah pembagian materi dan para siswa mendapatkan yang masing-masing dari materinya, nanti mereka akan dites secara individu tentang kepahaman mereka. Lalu ada pun yang keempat, yaitu penghitungan skor, kemajuan, dan pemberian penghargaan. Nah, nanti setelah melakukan tes, kita akan memberikan hasil dan skor kepada mereka. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembagian kelompok, yang mana akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok pertama sebelah kanan, dan yang kedua adalah kelompok sebelah kiri saya. Untuk materi kali ini, yaitu saya menggunakan materi rukun sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun pengertian sholat sendiri, sholat secara bahasa berarti doa. Secara istilah syariat, sholat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Nah, adapun rukun-rukun sholat, rukun sholat di sini ada 13 menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama ada niat, berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, 4 membaca surat Al-Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk akhir, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca shalawat kepada Nabi Muhammad, salam, dan yang ke-13 adalah tertib. Nah, tadi dari hal tersebut adalah 13 rukun sholat benar menurut mazhab dari Imam Syafi'i. Setelah itu adapun hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, adapun yang pertama batal karena hilangnya syarat. Adapun karena hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, jadi ketika nanti kita sholat mengeluarkan hadas besar atau hadas kecil, maka sholat kita batal. Yang kedua batal karena perbuatan, maksudnya itu diantara makan dan minum dengan sengaja walaupun sedikit, itu akan membatalkan sholat. Atau berkata secara sengaja, setelah itu ada pun tertawa, bergerak terlalu banyak. Setelah itu ada pun yang ketiga, batal karena meninggalkan rukun sholat. Nah, dari ke-13 rukun tadi, ketika kalian tidak mengerjakan salah satunya dengan disengaja, maka itu akan membatalkan rukun sholat, akan membatalkan sholat. Setelah itu batal karena niat keluar dari sholat. Jadi yang musolli ini meniatkan nanti aku sholatnya anulah batalnya lah. Nanti ketika hal itu sudah diniatkan, maka batal sholatnya. Adapun yang kelima yaitu karena murtad. Murtad adalah keluar dari Islam. Baik, setelah penyampaian materi ini silahkan didiskusikan. Untuk kelompok pertama yaitu kalian diskusikan tentang 5 hal apa saja rukun-rukun sholat menurut mazhab Syafi'i. 5 hal saja. Nah,
Setelah itu ada pun kelompok yang kedua, yaitu kalian diskusikan tentang 3 hal apa saja yang dapat membatalkan sholat. Baik. Ya, silakan diskusikan dengan kisaran waktu 5 menit. Langsung aja. Ini semua saya mau dijelasin. Sampai normal. Ya udah sholat tadi. Ya. Ayo silakan, dia maju. Ya mungkin bisa sini berapa lama ya? Sholat yang pertama itu ada niat, terus berdiri bagi yang mampu, ada rukuk, terus ada iktidal, sujud dan tahiyat akhir. Itu antara rukun ya, di antara beberapa rukun sholat. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Mungkin bisa sedikit mempraktekannya. Mungkin dari Mas Afik bisa sedikit mempraktekkan. Yang antara lain ya. Sholli fardu syukur berarti imam lillahi ta'ala adalah jadi imam. Jadi imam ini adalah tadi contoh dari niat. Ya. Terus iktidal berarti habis setelah rukuk Allahu Akbar, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Terus tahiyat mungkin bisa tahiyat atau sholawat kepada Nabi Muhammad itu termasuk rukun-rukun sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina dan seterusnya. Terus salam pertama itu kan juga rukun dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu rukun sholat. Oke, cukup. Terima kasih Mas Abdi. Oke. Baik. Yang kedua yaitu kelompok kedua. Ini siapa? Kita Salbalun. Yang membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan dalam kitab Tauhid. Perkara yang membatalkan wudu itu ada asyar ada 11. Di antaranya itu masjid berkiblati, menghalangi kiblat, buat akli wasyurbi, makan dan minum dari tempat berarti berbahak-bahak buyung, dan yang terakhir adalah wa'idati murtad. Sekian dari saya. Baik. Dari kesimpulan dua jawaban tadi ya, untuk rukun-rukun sholat ya, itu salah satunya tadi itu ada niat jadi bagi yang mampu tasbihul ihram. Setelah itu iktidal, ada membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi itu adalah sebuah rukun sholat. Setelah itu dari kelompok kedua yaitu adapun hal-hal yang membatalkan sholat, diantaranya yaitu membelakangi kiblat. Setelah itu makan dan minum bermiskin, adapun murtad dan bertawar bahak. Nah, kesimpulan dari metode STD sendiri yaitu adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan mengoordinasikan belajar kooperatif dan tanggung jawab individu. Tujuannya adalah bukan hanya menciptakan akademik tetapi juga pengembangan keterampilan sosial dan sikap positif terhadap belajar. Metode ini efektif untuk berbagai mata pelajaran dan tingkat kelas, asalkan dirancang dan diterapkan dengan tepat. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.